Salam damai sejahtera, ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada saya. Siapa Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Dan di mana posisi Yesus pada saat penciptaan? Karena kita semua tahu Yesus baru ada di abad pertama Masehi. Pertanyaan ini datang dari teman-teman di luar Kristen yang meragukan keimanan Kristen ketika menyebut Yesus adalah Tuhan. Baiklah, kita gas langsung. Sebenarnya pembahasan siapa Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya sudah saya bahas di video saya yang pertama dengan judul Penciptaan Alam Semesta dan Manusia. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini kita harus kembali membahasnya sehingga kita semakin memahaminya. Yang menciptakan alam semesta berdasarkan Alkitab adalah Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Tuhan Allah yang sudah bersama-sama dengan Roh-Nya, sudah bersama dengan firman-Nya sejak Tuhan Allah itu ada dalam keberadaannya. Kebenaran ini dapat kita lihat di kitab Kejadian 1 ayat 1-4. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Maka dapat kita simpulkan di sana ada Tuhan Allah yang sudah pasti lebih besar dari bumi dan segala isinya. Di sana ada Roh-Nya yang disebut Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air yang artinya melingkupi segala alam semesta. Ada di sana firman yang olehnya terang itu jadi, dan didukung kebenaran Alkitab yang tertulis di kitab Mazmur 33 ayat 6 katanya oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Kita akan membahas pertanyaan selanjutnya, di mana posisi Yesus pada saat penciptaan, berdasarkan kesaksian Yesus bahwa dia adalah utusan yang telah turun dari sorga. Seperti tertulis di kitab Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku, dan dari pernyataan ayat ini, bisa kita simpulkan bahwa Yesus sudah ada di sorga, sebelum dilahirkan oleh Bunda Maria dalam wujud manusia. Lantas dalam wujud apa Yesus ketika berada di sorga? Apakah mungkin Yesus berdusta? Kita semua pasti setuju bahwa Yesus bukan seorang pendusta dan untuk mengetahuinya, mari kita lihat di ayat berikutnya tentang pernyataan dari Yesus, sehingga kita dapat menguji kebenarannya. Mari kita lihat kembali pernyataan dari Yesus yang menyatakan dirinya sudah ada di sorga sebelum dilahirkan dalam wujud manusia. Seperti tertulis di kitab Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Tentu dalam ayat ini Yesus menyatakan dirinya sudah bersama dengan Allah sebelum dunia ada. Mari kita lihat kembali pernyataan dari Yesus yang menyatakan dirinya sudah ada di sorga sebelum dilahirkan dalam wujud manusia. Seperti tertulis di kitab Yohanes 17 ayat 24, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Tentu dalam ayat ini Yesus kembali menyatakan jauh sebelum keberadaannya dilahirkan dalam wujud manusia, bahwa dia sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Mari kita baca juga kitab Injil Yohanes 8 ayat 42a, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yesus mengatakan bahwa dia keluar dan datang dari Allah, jadi dari pernyataan ini kita bisa paham bahwa sebelum keberadaannya sebagai manusia, dia sudah ada dalam diri Allah dan menyatu dengan Allah. Analoginya seperti ini, saya berjumpa dengan Anda di depan sebuah rumah, dan berkata aku keluar dan datang dari rumah itu. Jadi sebelum Anda bertemu saya, Anda berada dalam rumah itu dan menyatu dengan rumah itu. Mari kita baca juga kitab Injil Yohanes 8 ayat 56 bahwa dia sudah bertemu dengan Abraham dan Abraham pernah melihatnya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Dan di ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Orang Yahudi heran dan berkata, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Karena orang Yahudi tidak mengerti bahwa Yesus berbicara tentang keberadaannya sebelum lahir dalam wujud manusia. Yesus sudah berada bersama dengan Allah. Jadi dari penjelasan tadi kita dapat memahami bahwa Yesus di dalam keberadaannya ketika dilahirkan sebagai manusia, bahwa dia sudah ada sebelum Abraham jadi, bahkan sudah ada sebelum segala yang ada dijadikan. Menjadi pertanyaan, dalam wujud apa Yesus ketika keberadaannya sebelum dunia ada?
Supaya adil dan kita harus mencari kesaksian orang lain yang dapat mendukung pernyataan Yesus. Kesaksian dua orang sudah cukup menjadikan itu sebuah kebenaran. Mari kita dengarkan kesaksian Yohanes tentang siapa Yesus. Yohanes 1 ayat 30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Kita tahu bahwa Yesus lahir ketika Yohanes Pembaptis diperkirakan berusia 6 bulan. Akan tetapi Yohanes Pembaptis dalam kesaksiannya berkata di ayat ini, bahwa Yesus sudah ada sebelum dirinya ada. Dalam konteks ini Yohanes Pembaptis sedang bersaksi tentang keberadaan Yesus sebelum menjadi manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang sudah bersama-sama dengan rohnya dan sudah bersama dengan firman-Nya, sejak Allah itu ada dalam keberadaannya. Kitab Kejadian 1 ayat 1-3, dan Yesus mengatakan dirinya sudah berada di hadirat Allah sebelum dunia ada, juga sudah ada dalam diri Allah sebelum dunia ada, maka siapakah Yesus sesungguhnya? Mari kita baca kitab Injil Yohanes 1 ayat 1-14 tentang diri Allah dan kapasitas Yesus dalam keilahian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari penjelasan kitab Injil Yohanes itu telah terjawab kapasitas Yesus adalah sebagai firman Allah yang telah jadi manusia sesuai Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sebagai firman Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah dan sebagai firman Yesus itu adalah pencipta segala yang ada, menjadi ada. Sesuai dengan kesaksian Injil Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan, jadi dapat disimpulkan, sebagai firman yang sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak Allah itu ada, Yesus adalah Allah pencipta alam semesta. Kiranya video ini dapat memberikan pemahaman baru bagi Anda, yang selalu mempertanyakan keimaman Kristen yang mengimani Yesus adalah Tuhan, dan terima kasih atas setiap pertanyaan tentang keimanan saya tentang Yesus adalah Tuhan, sehingga melahirkan keberanian untuk menyatakan kebenaran Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saya. Selalu dukung channel ini dengan menyukainya dan mengikutinya dan membagikan video ini, sehingga Anda menjadi pemberita Injil melalui video ini. Terpujilah Yesus. Salam dari saya GK.